baik. Jadi tadi kita ke ular, sekarang kita jenis reptil yang lain. Nah, Pak Widi, ini ya. kalau Ini kita tempat apa nih, Pak? namanya apa ya? Ruang interaksi. Area interaksi dengan reptil gitu loh kan. Nah, kita bilangnya area terbuka interaksi dengan reptil, di mana reptil kita tidak taruh di kandang, tetapi kita lepas liarkan di sini ya. Ini safety ya, Pak? Ya, ini yang kita lihatkan ini adalah yang sudah jinak. Oh. Relatif jinak, relatif tidak agresif dan sangat familiar dengan tamu gitu loh. Oh, kan? Ini ada iguana juga nih. Nah, ini ada iguana ya kan. Sebenarnya kalau iguana itu kan Pak, dia tidurnya di sini di atas. Oh, di atas pohon. Ya, oh, habitnya begitu ya. Nanti ya. Makanya jangan harus diperhatikan juga di atas. Yang bikin itu mereka juga ini Pak, kadang-kadang dia tidak kaget. ini, dia pup. Kaget ya? Pup. Oh, pup. Dapat rezeki dong Pak ya. Iya. Wah, ini menarik ini. Nah, ini ada. Ini Pak Bambang yang tadi saya bilang bahwa kita juga bisa dapat satwa dari penyerahan masyarakat. Nah, ini salah satu kebetulan si Rocky ini dulu dipelihara oleh seorang ekspatriat yang tinggal di Bali, ya kan. Kemudian kembali ke negaranya, merasa tidak mampu untuk membawa ikut bersama dia, karena dia merasa bahwa ini harus tetap terpelihara. Jadi Rocky ini dipercayakan kepada kami, gitu loh kan. Dihibahkan Iya, dihibahkan. Ini sama Mas. Ini Mas Galang, gitu kan. Mas Galang lagi bawa. Ini terbukti mereka udah sangat familiar dengan kita sebagai manusia, sehingga mereka nyaman, ya kan. Kita bisa kasih makan dia. Mas Galang, ini jenis apa Mas Galang kalau boleh tahu? Ini kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata. Ya. Kalau gini kurang lebih umur usia berapa kalau sebesar? Ini umurnya sudah 15 tahun. 15 tahun segini? Ya. Wah. Ini masih bisa besar lagi? Lagi sedikit. Lagi sedikit ya. Dan usianya kalau nggak salah bisa lebih panjang ya? Wow, betul bisa. Ya? Sangat bisa. Nah, kalau jenis makanannya apa, Pak? Kura-kura sulcata ini termasuk herbivore juga. Jadi dia memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tapi nggak jarang juga memakan beberapa hewan kecil yang memungkinkan untuk itu. Oh, dia oke. Kalau makan ada jamnya atau memang sewaktu-waktu dia memang? Biasanya kalau untuk reptil herbivore dia di pagi hari. Oh, di pagi hari. Ya. Karena memang pada saat sore mereka cenderung lebih tidak aktif. Oh, wih, lahap sekali ini. Siapa namanya? Rocky tadi? Rocky. Wah, lahap sekali ini. Mungkin mau coba? Oh, gitu ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Ayo, Rok, makan, Rok. Oh, ini jadi salah satu hewan yang bisa titipan ya Pak ya, kita hibah, partisipasi dari masyarakat, kita juga membuka dan pasti akan dirawat. Ya. Oke. Kita dulu ya. Terima kasih Mas Galang ya. Siap. Jadi taruh situ saja nggak apa-apa. Ayo, Pak. Aduh, Pak. Wah, menarik ya Pak. Jadi memang ada tempat interaksi langsung, salah satunya tempatnya di sini. Ini yang hewan-hewan yang Pak Widi tadi sampaikan bahwa mereka sudah lebih jinak. Ya. Sudah friendly, friendly dengan ini, dan kita sudah untuk kalaupun misalnya nanti tamu mau berinteraksi dengan mereka, kita juga nanti kasih arahkan gimana cara. Kalau misalnya mereka jongkok di sebelah, kita walaupun udah friendly, kita juga tetap tidak safety, memastikan dia cara pegangnya bagaimana, ya kan, cara mengelusnya bagaimana, cara handle-nya bagaimana gitu loh kan. Bisa kayak iguana itu kan seperti apa sih cara handle-nya gitu loh kan. Mungkin nanti kayak Mas Galang bisa tunjukin gimana handle iguana gitu loh kan. Itu yang besar itu apa itu, Mas? Nah, itu jenis biawak air. Oh, itu biawak air. Ya, biawak air ya kan. Mungkin kalau kita biasa kita alu gitu, alu ya. Bali gitu loh kan. Tapi ininya bagus ya, coraknya bagus ya. Nah, itu kebetulan coraknya yang dari Sumatera. Oh, pantes. Nah, Pak, oke, kita kalau bicara tentang pengelolaan, ini kita ada asosiasi atau perkumpulan atau seperti apa, Pak Widi? Iya, kalau kami lembaga konservasi atau kebun binatang di Indonesia itu tergabung dalam wadah Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Ya, kebetulan PKBSI namanya. Kan? Kebetulan kami baru ada pembentukan pengurus baru periode 2024 sampai dengan periode 2028. Ya kan, bahwa yang ketuanya adalah Bapak Rahmat Syah.
Rahmat Syah. Ya, beliau juga adalah Oh, dia pecinta ini ya ya? pecinta Pecinta hewan ya, satwa, satwa. hewan juga gitu Oh kan. iya, iya, iya. Dan ada anggota-anggota kami terutama yang ada di Bali adalah hampir seluruh lembaga konservasi atau kebun binatang yang di Bali juga adalah anggotanya. Masuk di sana jadi Masuk anggota anggota ya. KPSI. KPSI. Pak Widi mungkin sedikit flashback, saya pengen tahu kan kemarin kita kena COVID, kemudian 2 tahun, hampir 3 tahun boleh dikatakan pariwisata kita sangat terdampak. Saya yakin ini juga kita terdampak, Pak. Boy Nah, banget. kemarin bertahannya bagaimana, Pak, bagi hewan-hewan kita ini, piaraan kita ini? Iya. Aman ya, Pak ya? Aman ya? Oh, dibiarkan. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin itu Pak, mungkin sedikit bagi kami flashback itu adalah luka yang kita rasakan bersama, yang akan mungkin kita akan bagi kami ada cerita tersendiri nih Pak. Betul, ceritanya ini ceritanya seperti Pak Bambang ketahui bahwa kami adalah manajemen baru Pak, ya kan, manajemen baru kami masuk itu kami ingat sekali bahwa kami masuknya per 1 Maret 2019. Kami masuk sebagai Menjelang COVID itu ya? Iya, kami belum tahu Pak namanya COVID, nggak terbersit Nggak terbayang. sama sekali namanya COVID ya kan. Kami masuk 2019. Pada saat itu memang kondisinya kurang terawat sehingga kami selama setahun penuh ya kan membenahin infrastruktur, kemudian menambah koleksi, melakukan training terhadap staf, kemudian membentuk manajemen, ya kan, sehingga pada akhirnya kami rebranding atau membuka kembali usaha kami pada tanggal 1 Maret 2020. 1 Maret 2020. 1 Maret 2020, ya kan. Hampir 89 bulan Iya, ya recovery itu ya. bayangkan bahwa selama setahun itu kami memiliki harapan yang sangat besar bahwa setelah ini kembali baik, bahkan bahwa kunjungan wisata akan normal bagus, dan meningkat gitu loh kan. Tanpa disangka dan dinyana ini Pak gitu loh kan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 ada pengumuman dari pemerintah tentang COVID itu, artinya kami baru beroperasi selama 20 hari Pak. 20 hari, persis 20 hari. Ya, kan setelah itu kan pemerintah kebijakannya buka tutup Betul, kan, buka tutup untuk sementara dan akhirnya tutup Close permanen. betul-betulan permanen. Tutup permanen untuk hampir jangka waktu 1,5 sampai 2 tahun kalau nggak salah saat itu kan. Sehingga itu menjadi pukulan-pukulan sangat berat bagi kami. Nah, kemudian Tetapi bagaimana kembali handling, lagi Pak? nih Pak, bahwa untuk menjalankan usaha lembaga konservasi ini, cinta saja tidak cukup. Orang bilang, oh saya cinta reptil, saya cinta binatang, itu saya rasa tidak cukup Pak. Karena yang dibutuhkan adalah komitmen. Komitmen dari kami sebagai manajemen, ya kan? Karena pada saat itu tempat sudah kami perbaikin, kemudian satwa koleksi sudah kami lengkapin gitu. Yang artinya secara ini nih Pak, secara umum mereka tidak tahu, reptil satwa-satwa itu tidak tahu kalau itu ada COVID, ya kan? Mereka apapun alasannya mereka nggak tahu. Jadi kebutuhan mereka akan pakan, kebutuhan mereka akan perawatan. Itu menjadi suatu yang mandatori, ya kan? Apalagi pada saat itu pemerintah sendiri melalui Kemen LHK mengingatkan bahwa dalam kondisi COVID sekalipun bahwa perhatian terhadap satwa-satwa itu juga harus dilakukan. Sehingga yang kami lakukan adalah pintu gerbang kami tertutup untuk pengunjung, tetapi aktivitas kami di dalam masih tetap sama. Kami tidak bisa terus terang pada saat selama COVID kami tidak mengurangi jumlah karyawan. Ya kan, karena waktu itu sudah jumlahnya karyawan yang kami rekrut sudah bahasanya sudah sangat plotnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu, kan. Sehingga kalau barangkali orang lain melakukan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan hubungan kerja, kami malah waktu itu masih ada merekrut 1-2 untuk memastikan satwa-satwa ini hidup dengan baik. Karena waktu itu terus terang kita nggak pernah berpikir akan terjadi penutupan selama itu Pak. Gitu. Kita paling buka tutupnya cuma sebulan, 2 bulan. Kalau untuk masyarakat kan ada bantuan, jadi untuk hotel-hotel juga ada bantuan, Bapak istilahnya dari pemerintah ya. Kalau kita yang mengelola kebun binatang ini gimana Pak sebetulnya? Oke, betul Pak, bahwa memang masalah COVID menjadi suatu masalah nasional yang juga menjadi perhatian
Kebetulan kami lembaga konservasi ini secara perizinan di bawah Kementerian LHK, ya LHK, sehingga dari LHK sendiri memberikan bantuan-bantuan berupa pakan dan stimulasi dengan cara yang lain gitu loh. Tetapi kami juga karena kami tergabung dalam organisasi PKBSI, ya kan, di mana PKBSI sendiri melakukan penggalangan dana masyarakat, ya kan, melalui program Food for Animal, ya kan, sehingga masyarakat partisipasinya untuk ikut menjaga satwa-satwa ini, jadi berkontribusi dalam program Food for Animal di bawah asosiasi tadi. Ya, di asosiasi PKBSI. Asosiasi tadi yang memberikan ke member. Yes, betul. Nah, itulah salah satu keuntungan kita menjadi anggota PKBSI, bahwa ada perhatian juga yang diberikan kepada kami sebagai salah satu anggotanya di saat mengalami permasalahan. Langsung kare lah, membantu walaupun memang tetap harus ini kan, bukan mengencangkan ikat pinggang Pak, sebenarnya mengambil kantong namanya mantap, kantong Pak. kiri dan namanya kantong kanan mantap. gitu loh ya. Makan tabungan. Makan tabungan. Wah, tapi Asung Kare ini kan sudah boleh dikatakan relatif normally lagi, berarti ada angin segar lagi kita untuk ke depan. Nah, Pak Widi, nanti kita akan bicara ke depan pengelolaan Bali Reptil ini mau seperti apa. Mungkin akan ada penambahan satwa juga, koleksi atau seperti apa yang ya gitu. Mudah-mudahan nanti masyarakat menjadi lebih aware, datang tidak sekedar rekreasi, ada edukasi mengenal tentang satwa-satwa reptil, apalagi untuk anak-anak gitu, keluarga ini saya kira juga tempatnya nyaman lagi. Nanti kita geser ya Pak ya, kita ke yang sana. Nah saudara, jangan kemana-mana, kita nanti akan menutup segmen yang terakhir, kita juga akan berbicara tentang kedepannya seperti apa pengembangan dari Bali Reptil ini, kemudian kendala-kendala atau mungkin peluang-peluang apa yang sudah dipikirkan oleh manajemen, dikomandoi oleh Pak Widi untuk pengembangan cinta kita kepada reptil ini, di samping kita juga mendukung pariwisata Bali. Ya Pak Widi ya. Kayaknya kita harus geser Pak Widi ke dalam lagi. Baik, yuk.